Cinta Mustafawiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pencinta Mustafawiya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Syekh Abdul Halim Khatib atau yang akrab disapa dengan Tuan Naposo. Namun sebelum sahabat-sahabat melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe channel kita ini supaya tidak ketinggalan dan terus mendapatkan informasi seputar perkembangan informasi Mustafawiyah. Terima kasih. Syekh Abdul Halim Khatib atau yang akrab disapa dengan Tuan Naposo adalah termasuk murid Syekh Mustafa Hussein yang pertama sewaktu beliau mengajar di Maktab Pasar Tanobato, Kayu Laut tahun 1912 sampai 1915 Masehi. Pada tahun 1915 terjadi bencana alam banjir yang sangat besar sehingga menghanyutkan semua pemukiman penduduk termasuk gedung perguruan Islam yang dibangun oleh Syekh Mustafa Hussein. Selain pemukiman penduduk, manusia juga banyak yang hanyut dan meninggal dunia, termasuk orang tua Tuan Naposo. Syekh Abdul Halim lahir pada tahun 1906 di desa Hutaraja Tinggi, Sosa, Padang Lawas. Ayahnya bernama Ahmad Khatib, berasal dari Manambin, Kota Nopan, sedangkan ibunya kelahiran Hutaraja Tinggi, Sosa. Pada usia 5 tahun, orang tuanya membawa Halim ke Tanobato, Mandailing. Pada tahun 1912, Abdul Halim dimasukkan ke sekolah gubernemen setingkat sekolah rakyat Tanobato, yaitu di tempat Muhammad Yatim dulunya bersekolah, dan beliau tamat dari sekolah rakyat tersebut pada tahun 1917. Syekh Abdul Halim termasuk murid pertama di Maktab Islamiyah di Purbabaru pada tahun 1916. Di antara guru beliau selama belajar di Maktab Islamiyah Purbabaru adalah Haji Abdul Latif Purbabaru, Syekh Mustafa Hussein, Haji Muhammad Nasir, dan Syekh Jakfar Abdul Qadir. Sebelum tamat tahun 1921, beliau telah ikut mengajar sampai tahun 1928. Syekh Mustafa Hussein melihat kepintaran dan otaknya yang cerdas, Syekh Abdul Halim Khatib diberangkatkan ke Mekah untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman pada tahun 1928 bersama dengan jamaah haji dari daerah Mandailing. Beliau belajar di Madrasah Salatiyah Makkah, di samping belajar kepada ulama-ulama Mesir di Masjidil Haram selama 6 tahun. Setelah selesai belajar di Makkah, tahun 1934, beliau bersama teman-temannya kembali ke daerah asal, dan setelah berada di Purbabaru, Syekh Abdul Halim langsung mengajar di Ponpes Mustafawiyah. Keilmuan Islam yang dipelajarinya selama di Mekah adalah sama dengan ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari oleh Syekh Mustafa Hussein sebelumnya, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Mustafa Hussein sangat terbantu dengan kehadiran Syekh Abdul Halim Khatib sebagai tenaga pengajar, dan beliau diberikan kepercayaan penuh untuk mengajar di kelas teratas. Setelah Syekh Mustafa Hussein wafat, maka Syekh Abdul Halim Khatib ditetapkan sebagai Raisul Muallimin Madrasah Mustafawiyah pada tahun 1955 dan Abdullah Mustafa sebagai mudirnya. Maka pimpinan di Mustafawiyah pada saat itu tidak lagi kepemimpinan tunggal sebagaimana layaknya sebuah tradisi pesantren. Madrasah Mustafawiyah mempunyai kepemimpinan kolektif. Mudir atau direktur lebih banyak mengurusi manajemen, bangunan, dan hubungan dengan dunia luar.
Sedangkan Roisul Muallimin lebih bersifat internal, melaksanakan proses pembelajaran dan membuat aturan-aturan semacam kode etik santri secara tidak tertulis. Syekh Abdul Halim Khatib di samping sebagai Roisul Muallimin, beliau juga diposisikan sebagai contoh dan referensi bagi santri dan para guru Mustafawiyah. Jika dilihat pada seluruh kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya, sebagian besar waktu itu dipakai dan dipergunakan untuk mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar, dan juga beliau memberikan pengajian kepada masyarakat sekitar. Sebelum Syekh Mustafa Hussein wafat, kepercayaan dan amanah telah diberikan kepada Syekh Abdul Halim Khatib untuk memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu keislaman di pesantren Mustafawiyah. Menurut berbagai catatan dan informasi dari lulusan Mustafawiyah, kepercayaan penuh itu diberikan menjadi suatu pembuktian bahwa Syekh Abdul Halim Khatib memiliki kedalaman tentang ilmu-ilmu keislaman. Maka sebutan Tuan Natobang atau Tuan Guru Tertua diberikan kepada Syekh Mustafa Hussein, dan Tuan Naposo atau Tuan Guru Muda diberikan kepada Syekh Abdul Halim Khatib. Maknanya adalah karena kedalaman ilmu pengetahuan Islam pada keduanya berimbang. Namun demikian, Syekh Abdul Halim Khatib tetap menjadikan Syekh Mustafa Hussein sebagai gurunya dan tetap dihormatinya sampai beliau wafat. Keilmuan Islam yang banyak dikembangkan beliau adalah tentang syar'i atau fikih, tetapi dalam penampilannya beliau mengembangkan konsep wara'i dalam kajian tasawuf. Beliau memiliki silsilah guru-gurunya dan disebutnya dengan Thariqat Sholatiyah. Menurut beliau, thariqat bukan seperti melalui persulukan yang banyak dipraktekkan oleh organisasi thariqat. Syekh Abdul Halim Khatib mendefinisikan thariqat adalah jalan menuju Allah. Maka menurut beliau, mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan Islam kepada orang adalah termasuk thariqat yang paling mulia. Syekh Abdul Halim Khatib adalah seorang ulama yang sangat kuat bersosial dengan masyarakat. Beliau juga selalu menghadiri dan mensolatkan jenazah di sekitar Mandailing. Biasanya jika ada yang meninggal dunia dan yang meninggal itu termasuk pemuka agama atau masyarakat, pihak keluarga mendatangi pesantren Mustafawiyah meminta agar para santri ikut serta mensolatkan jenazahnya. Santri laki-laki biasanya diambil dari kesatuan yang tertinggi dan langsung dipimpin oleh Syekh Abdul Halim Khatib. Biasanya dilakukan pada menjelang waktu zuhur dan sekaligus melakukan sholat jenazah di desa yang meninggal itu. Dan tradisi seperti ini masih terus berlangsung di pesantren Mustafawiyah hingga hari ini. Pada tahun 1980, Syekh Abdul Halim Khatib mulai terganggu kesehatannya dan tidak bisa lagi aktif mengajar di kelas Mustafawiyah. Murid yang hendak belajar kepada beliau, mereka mendatangi rumahnya, tapi tidak bisa lagi sebagaimana biasanya. Suaranya pun sudah jauh berkurang dari yang biasa. Menurut keterangan anggota keluarga dan murid-muridnya pada waktu itu, beliau terkena serangan stroke kecil sehingga beliau mengalami kelumpuhan kaki dan tangan dan suaranya tidak bisa keluar dengan sempurna. Sakit yang berkepanjangan itulah yang membawanya meninggal dunia. Walaupun beliau dalam keadaan sakit, jika ada upacara-upacara di pesantren seperti acara pengumuman menamatkan kelas 7 dan adanya kunjungan beberapa pejabat pemerintah dari pusat atau dari tingkat provinsi,
beliau masih bisa menghadirinya dengan memakai kereta sorong dituntun oleh para muridnya. Pada tahun 1991, Syekh Abdul Halim Khatib meninggal dunia dengan tenang di rumahnya di desa Purba Baru. Semua guru dan muridnya ikut melayat dan melaksanakan fardu kifayah. Setelah dimandikan di rumahnya, dibawa ke masjid desa Purba Baru. Dari rumah ke masjid dituntun oleh murid-muridnya dengan cara berbaris di sepanjang jalan. Waktu sholat jenazah dilakukan beberapa kali dengan berjamaah, karena masjid hanya dapat menampung sekitar 2.000 orang, sedangkan jamaah yang hendak melaksanakan sholat jenazah lebih dari 10.000. Syekh Abdul Halim Khatib dimakamkan dekat makam gurunya Syekh Mustafa Husain di kompleks pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Demikianlah sejarah singkat Syekh Abdul Halim Khatib. Semoga beliau tenang di alam sana dan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah video kita pada kali ini. Jika sahabat-sahabat ingin merequest materi kita selanjutnya, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe channel kita ini untuk tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan informasi seputar Mustafawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.